Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Talk Show Nasional Pendidikan Explore Your Possibilities with Your Dream yang berkolaborasi dengan Kejar Mimpi Semarang. Perkenalkan sebelumnya, aku Dinda, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Dian Nuswantoro sebagai Master of Ceremony pada Talk Show kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih Kejar Mimpi Semarang ini? Oke, Kejar Mimpi Semarang merupakan sebuah komunitas yang terfokus pada isu pendidikan. Kejar Mimpi juga merupakan bagian dari gerakan sosial Kejar Mimpi yang diinisiasi oleh si Aim Niaga dengan tujuan untuk membangun karakter positif generasi muda dan masyarakat Indonesia terkhusus di Kota Semarang. Nah, kali ini kita akan sharing banyak nih ke kalian terkait pendidikan dengan tujuan untuk menghasilkan pemikiran yang solutif dan inovatif terkait permasalahan dalam isu pendidikan di Indonesia. Dalam pembentukan SDM yang berkualitas, Indonesia harus dapat memperbaiki kualitas pendidikannya, yang mana hal ini sekaligus menjadi tujuan dalam program PBB Sustainable Development Goals atau biasa dikenal dengan SDGs pada poin 4 mengenai pendidikan yang berkualitas. Melalui talk show ini, semoga dapat memotivasi generasi muda untuk semangat meraih mimpi dalam aspek pendidikan nih. Oke, nah di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Selama sesi talk show berlangsung, kalian bakal ditemani oleh moderator cantik, yakni Kak Nora. Kak Nora ini seorang mahasiswi Universitas Wahid Hasyim, Prodi Hubungan Internasional, dan saat ini sedang menjabat sebagai anggota divisi Public Relations di Kejar Mimpi Semarang. Oke, langsung kita sapa aja ya. Halo Kak Nora, apa kabar? Halo Kak Dinda, alhamdulillah baik. Kak Dinda sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak? Lagi di radio ini, lagi sekalian assignment juga. Wah, Gitu, oke, langsung aja kali ya. Gimana? Kenapa Kak Dinda tadi mau ngomong apa? Silakan. Enggak, ya, langsung aja kita langsung bincang-bincang sama Kak Putri ya. Oke, boleh banget. Boleh dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Kak Dinda selaku MC kita atas waktu yang sudah diberikan kepada Nora secara langsung ya. Oke, baik. Sebelum pemateri memaparkan materinya, saya selaku moderator di sini akan sedikit berkenalan kembali. Baik, nama saya sendiri, nama lengkapnya Nesya Anara Rizky, biasa dipanggil Nora ataupun Caca, seperti itu. Nah, di sini saya selaku moderator bertugas untuk menemani Kak Putri ini ya di acara talk show nasional kali ini tentunya. Dan sebelum ke materi, saya akan sedikit membacakan biodata singkat Kak Putri Amalia Dwinita. Kak Putri Amalia Dwinita sendiri yaitu seorang peneliti, HR spesialis, dan pembicara publik atau public speaker. Pendidikan yang beliau sudah lalui, bahkan dulu sudah banyak sekali ya pendidikan yang beliau sudah wow sekali. Pokoknya yang nomor pertama itu International Humanitarian Law Faculty of Law, University of Oxford UK di tahun 2021 hingga tahun 2022. Beliau juga lulus strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan di tahun 2016 hingga tahun 2020. Beserta beliau menjadi wisudawan dan lulusan terbaik di tahun 2020, serta menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Pasundan di tahun 2019. Pekerjaan atau pengalaman profesional yang beliau tempuh, salah satunya itu peneliti hukum di Ardina Research di tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian ada HR and Talent Acquisition Specialist di Sejuta Cita Indonesia di tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian asisten peneliti di Balitbang Kumham, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di tahun 2019 hingga tahun 2020. Kemudian menjadi HR eksekutif dan paralegal di Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum di tahun 2018 hingga tahun 2020. Beliau juga menjadi asisten dosen dan peneliti di FH Unpas di tahun 2017 hingga tahun 2020. Pengalaman organisasi beliau sendiri salah satunya yaitu founder dan presiden di Babak Baru ASA Indonesia di tahun 2021 hingga sekarang,
kemudian menjadi Vice Head Official pada Departemen Media dan Tim BIPA di Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat di tahun 2020 hingga sekarang. Beliau juga menjadi Senior Recruiter dan Legal Advisor atau konsultan hukum di Clinical Legal Education di tahun 2018 hingga tahun 2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Departemen Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum di BEM FH Unpas di tahun 2018 dan juga hingga tahun 2019. Kemudian menjadi Vice President di Lembaga Kajian Riset dan Debat Hukum di tahun 2018 hingga tahun 2019. Beliau juga selain hal itu, beliau mempunyai berbagai prestasi maupun penghargaan yang beliau raih. Salah satunya itu mahasiswa terpilih pada International Workshop tentang the Nature of Women, Peace and Security Liaison from Columbia yang diadakan oleh Oxford Transitional Justice Research (OTGR) di tahun 2021. Beliau juga meraih penghargaan lulusan terbaik dan berprestasi Fakultas Hukum Unpas di tahun 2020 serta meraih 30 lebih prestasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Beliau pernah meraih penghargaan perwakilan Indonesia pertama pada program internasional Hear My Voice Women's Network di tahun 2020 dan delegasi resmi pada Harvard World Model United Nations di tahun 2020. Serta banyak lagi prestasi maupun penghargaan yang beliau sudah raih selama ini. Baik, itu tadi biodata singkat mengenai Kak Putri, pemateri kita yang sangat-sangat spesial kali ini. Selanjutnya mungkin bisa saya langsung persilahkan Kak Putri untuk memaparkan materi yang berkenaan dengan tema kita, yaitu Explore Your Possibilities with Your Dreams. Silakan Kak Putri. Oke, makasih Nora dan Dinda udah bridging dengan sangat baik. Sebelumnya aku mau minta maaf juga teman-teman kalau semisal nanti koneksinya nggak begitu bagus, tolong diingatkan aja. Dan sekali lagi mau ngucapin makasih banyak juga buat tim teman-teman dari Dinda dan juga Nora serta Kejar Mimpi Makassar buat kesempatannya. Dan selamat siang teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Dari Dinda. Oke. Siap. Jadi hari ini sebenarnya aku masih juga sama Nora udah dikenalin sebelumnya. Teman-teman kenalin sekali lagi, aku Putri Amalia Yunita. Teman-teman bisa panggil aku Putri. Saat ini seperti yang sudah dikenalkan oleh Nora dan hari ini sebenarnya cuma pengen sharing aja nih sama teman-teman. Jadi jangan, karena sebenarnya masih sama kayak teman-teman, sama-sama belajar, cuma mungkin aku dikasih waktu lebih dulu aja. Jadi emang waktunya aja yang beda, tapi sebenarnya kita sama kayak gitu. Oke, aku langsung pemaparan dari Nora, lempar pertanyaan dulu atau langsung aku aja nih? Boleh mungkin dari Nora ya Kak ya, melempar pertanyaan untuk Kak Putri nih ya. Oke, baik Kak Putri. Untuk pertanyaan pertama nih mengenai materi kita kali ini, Kak Putri bisa nggak sih mungkin sedikit menceritakan pengalaman yang hingga akhirnya bisa berkesempatan belajar di Oxford University dengan beasiswa ini? Silakan. Oke, siap. Jadi pengalaman atau cerita perjalanan ya, kenapa ujungnya bisa sampai studi di University of Oxford, itu ini salah satu privilege buat aku karena bisa sampai ke sana, walaupun emang kebagiannya online karena UK itu semuanya masih tutup, nggak bisa untuk sekolah langsung. Jadi kalau misal aku rangkum, itu ada 4K yang bisa bikin aku nyampe ke Oxford, yaitu K yang pertama kegagalan, K yang kedua itu keajaiban, K yang ketiga itu keberuntungan, dan K yang keempat itu kebaikan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kegagalan? Jadi teman-teman sebenarnya Oxford itu bukan sesuatu yang aku rencanain. Aku benar-benar gak ada planning untuk ambil studi di Oxford, cuma ternyata nyampenya di sana. Kenapa di sini kegagalan? Di tahun 2000 Corona awal tuh 2020. Di tahun 2020 itu banyak banget planning yang ternyata harus kita batalin, harus kita cancel. Salah satunya itu lomba di Harvard University. 1 minggu lagi mau berangkat, tapi ternyata Corona datang dan juga Indonesia tuh lockdown. Jadi harus aku urungkan tuh, itu langsung cancel dan semuanya pun gugur.
Kemudian selain itu ada satu lomba lagi juga yang diadain Harvard, tempatnya itu di Italia, itu terpaksa juga harus dibatalkan. Nah, dari semua, bukan semua planning sih, tapi beberapa planning yang aku buat, kemudian kegagalan-kegagalan mundurnya sidang skripsi karena kata plus aja, oh udahlah 2020 nggak usah ada harapan apapun lah, nggak mau berharap apapun. Tapi ternyata di tengah ke-overthinkingan kita sebagai manusia ya teman-teman, karena kita kan hobinya overthinking nih, ternyata dapat kabar dari salah satu profesor kenalan aku yang ada di Amerika dan juga India. Kebetulan kenalnya itu dari konferensi hukum. Nah, di situ beliau memberi informasi kalau ternyata Oxford lagi buka nih pendaftaran untuk program Advanced School-nya. Dan juga beliau benar-benar memberikan arahan untuk mendaftar. Di situ aku kayak karena corona pun masih berlanjut, terus kayak itu mungkin ada rezekinya nih, coba aja daftar Oxford. Ternyata itu masuk, teman-teman, masuk. Kemudian setelah masuk itu sebenarnya aku disclaimer juga, ini bukan S2 ya teman-teman, jadi program ini beda sama studi S2 di Oxford. Jadi kalau semisal ada yang ngira aku udah master degree, itu salah, karena aku belum. Aku pun masih memplanning untuk S2. Jadi mungkin setelah selesai studi ini baru mulai planning untuk S2. Jadi sekarang itu bukan S2. Nah, kemudian gimana akhirnya sampai dapat scholarship itu jadi research, teman-teman. Teman-teman kalau semisal mau cari beasiswa, mau cari info apapun, jangan minim research. Jangan minim untuk meriset sesuatu. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau yang kita tuju itu Oxford University, maka baca di websitenya. Ada program apa, kemudian penawarannya apa aja sih, kemudian untuk tuition fee-nya kayak gimana, itu benar-benar harus teman-teman research. Untuk apapun itu, bukan cuma untuk sekolah ya teman-teman, tapi termasuk planning teman-teman yang lain, biasakan untuk melakukan well prepare and well research kayak gitu. Akhirnya di situ ada tesnya dan juga beberapa persyaratan, yaitu kayak motivation letter, kemudian CV. Nah, itu semuanya teman-teman. Dari situ akhirnya masuk. Nah, kenapa aku bilang jadi keberuntungan dan kebaikan Tuhan? Karena mungkin aku nggak secerdas itu untuk bisa sampai lolos. Cuma mungkin emang lagi-lagi Tuhan lagi pengen ngasih aja nih, pengen kasih kesempatan biar nunjukin kalau ternyata beberapa patah-patah yang kemarin itu bisa ditumbuhin lagi loh lewat kesempatan yang lain kayak gitu. Jadi begitu teman-teman untuk cerita perjalanan sampai di Oxford University. Dan kenapa aku bilang ini jadi salah satu privilege, karena emang nggak semua orang ya teman-teman punya kesempatan ini, makanya aku selalu menyebut ini privilege. Privilege pun harus teman-teman maknai kalau datangnya tuh nggak secara tiba-tiba. Jadi banyak persiapan yang harus teman-teman siapin juga, termasuk memaksimalkan masa kuliah teman-teman kayak gitu. Dari aku mungkin itu Nora cerita singkatnya ya. Jadi emang benar-benar bukan hal yang di planning, tapi tiba-tiba aja. Oke, Kak Putri. Terima kasih sudah sharing terkait pengalaman ya, gimana sih perjalanan sampai bisa dapat scholarship di Oxford University, seperti itu ya, Kak. Ya, itu jadi dari 4 kata tadi ya, Kak, yang cukup menarik sekali, yang tentunya mungkin itu bisa kita memiliki peluang yang sama tentunya untuk setiap hamba dari Tuhan Yang Maha Esa, pasti memiliki peluang yang sama untuk hal itu ya, Kak. Baik, Betul. Selanjutnya nih, Kak. Jadi biar teman-teman juga bisa memaknai kalau sebenarnya gagal itu bukan sesuatu yang benar-benar meruntuhkan semua harapan teman-teman, enggak. Tapi gagal itu satu langkah teman-teman dikasih pelajaran. Jadi benar-benar pembelajarannya banyak banget dari kegagalan. Teman-teman bisa berevaluasi buat kedepannya, bisa memperbaiki sebenarnya apa sih yang kurang sampai gua nih kok nggak lolos ya, sampai kok gua gagal. Itu bisa jadi refleksi diri teman-teman juga. Jadi jangan sampai memaknai kegagalan itu buruk.
Soalnya kegagalan itu justru pelajaran terbaik untuk teman-teman ke depannya. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, maaf ada noise sedikit. Oke. Nggak apa-apa, kita anggap background aja. Oke, anggapnya background aja, tapi suara Nora masih terdengar jelas di Kak Putri maupun yang lain ya. Oke, selanjutnya nih, Jelas. apakah kita nih yang masih mahasiswa atau mahasiswi mungkin semester 1, 3, 5, dan seterusnya, mempunyai atau berkesempatan untuk apply beasiswa yang Kak Putri ceritakan tadi seperti itu, scholarship Oxford yang di Oxford itu Kak? Oke, kalau untuk mahasiswa strata 1 itu sebenarnya mungkin programnya beda ya teman-teman. Jadi program yang aku ikutin sekarang, Advanced School Program itu khusus untuk yang sudah bergelar S1 kayak gitu. Jadi kalau misal dari teman-teman pengen nyobain sekolah di luar negeri, kemudian pengen apply ke Oxford, hitung-hitung persiapan ya untuk S2. Jadi pengen nyoba dulu nih selama S1, mungkin bisa apply lewat program exchange-nya. Jadi bukan lewat program yang sekarang aku ikutin, tapi bisa lewat exchange. Apalagi sekarang ada program Kemdikbud juga, ISMA itu kan teman-teman bisa banget tuh apply lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kesempatan buat mahasiswa tuh terbuka lebar banget. Jadi balik lagi ke teman-teman mau atau enggak buat nyari kayak gitu. Oke, Kak Putri, terima kasih sedikit ilmunya tadi ya. Jadi kita kan bisa sedikit ada gambaran nih. Oh, jadi kita lebih ke exchange-nya ya, Kak ya, atau pertukarannya ya, Kak ya. Seperti itu? Betul. Oke. Selanjutnya nih, Kak, boleh nggak sih Kak Putri ini membagikan, boleh nggak Kak Putri membagikan sedikit cara atau tips-tips gitu belajar ala Kak Putri banget nih, gitu. Oke, sebenarnya kalau ditanya tips belajar atau cara atau style ya, learning style ala aku banget, itu aku bingung juga sih karena kayaknya belajar aku biasa nggak pakai cara-cara gitu loh. Cuma kalau aku pribadi itu punya jadwal, jadi setiap hari. Tapi khusus weekdays ya teman-teman. Kalau weekend itu aku nggak pakai buat belajar. Untuk weekdays itu aku ada jadwal tersendiri buat belajar. Berhubung sekarang itu kan udah harus dibagi nih waktunya sama kerja. Sedangkan kerja pun sekarang karena work from home jadi fleksibel banget dan bisa memakan waktu lebih banyak. Aku selalu menyisipkan waktu untuk belajar itu di malam hari. Nggak usah lama-lama teman-teman, 2 jam aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya teman-teman baru pengen start the habit, itu teman-teman jangan langsung 2 jam karena nanti kesananya teman-teman bakal langsung unmotivated lagi, nggak ada motivasi buat melanjutkan. Jadi kalau misal baru dimulai aja dari hal terkecil. Start from the simple things. Jadi teman-teman bisa mulai dari 10 menit, terus kemudian dilanjut 15 menit, kayak gitu. Dan setelah belajar, just do and give your best. Jadi kasih aja, lakukan dan kasih yang terbaik. Kalau aku pribadi itu, kalau misal nih lagi belajar tentang, kebetulan sekarang yang di Oxford itu kan tentang International Humanitarian Law. Nah, emang materinya beda banget ya teman-teman sama kurikulum yang ada di Indonesia. Itu emang sangat sulit. Itu biasanya aku selalu aku stabiloin materi-materi yang penting, terus beberapa poin atau materi yang aku ngerti. Nah setelah itu nanti aku planning 2 jam. Di 1 jam kemudian itu aku review kembali nih apa yang tadi nggak aku pahamin. Aku belajar benar-benar hal yang nggak aku pahami. Beberapa yang udah aku paham itu aku lewat. Kenapa? Kita jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang ternyata sudah kita pahami teman-teman. Jadi biar kita fokus aja nih sebenarnya yang kita belum tahu tuh apa sih. Ini sama konsepnya kayak kalau teman-teman belajar buat UTBK. Jangan terpaku sama soal-soal yang mudah atau soal-soal yang teman-teman tuh menyelesaikannya tuh udah gampang banget. Tapi fokus nih dari soal-soal itu, soal yang mana yang ternyata teman-teman yang teresep evaluasi, try out, salah lagi. Nah, gali terus tuh. Karena apa? Jadi biar apa yang kita nggak bisa, itu jadi bisa. Kayak gitu, teman-teman. Terus kalau untuk tipsnya,
bukan tips sih, cuma mungkin aku di sini mau bagi sedikit cara manajemen waktu aku aja kali ya untuk bisa balance lain. Ya perma kalau teman-teman pun pengen balance dalam segala hal, kemudian pengen punya motivasi dan produktif, terus mungkin juga nih pada udah pertukaran pelajar keluar ya, kok gue gini-gini aja. Nah teman-teman coba mulai dari cara untuk punya mimpi. Teman-teman harus milih untuk selalu produktif, untuk belajar setiap harinya tuh hal yang baru. Nah, energi ini yang nantinya bisa menentukan konsistensi teman-teman dan juga jadi salah satu gimana cara teman-teman untuk memanage waktu. Di sini semua orang punya caranya masing-masing ya teman-teman buat memanage waktunya dan juga buat belajar. Cuma di sini aku mau share hal yang biasa aku pakai. Yang pertama, untuk tetap stay fokus untuk belajar dan juga untuk memanage waktu yang baik, itu teman-teman jangan lupa untuk keep always track of your daily tasks. Jadi teman-teman harus selalu tahu track tugas harian teman-teman tuh di mana sih. Terus use the supporting tools. Jadi teman-teman harus pakai nih aplikasi apa yang bisa mendukung teman-teman untuk selalu bisa nge-track tugas-tugas harian teman-teman. Kalau aku itu biasanya pakai Google Calendar, kemudian pakai jurnal dan juga to-do list. Jadi tiap hari aku buat dalam 1 minggu itu sebenarnya apa aja sih tugasnya. Misal kalau 1 minggu terlalu banyak, kita fokus ke 1 hari dulu. Misal sekarang hari Minggu, jangan hari Minggu deh, hari Minggu kan hari santai ya. Besok hari Senin. Pas banget sekarang hari Minggu. Nanti malam teman-teman coba list. Sebenarnya besok tuh ada tugas apa aja sih teman-teman. List aja semuanya. Kenapa? Biar teman-teman tuh nggak ada tugas yang ketinggal, nggak ada hal yang ketumpuk kayak gitu. Jadi biasakan untuk di list, bikin to-do list hari Senin tuh apa aja, biar teman-teman tuh tetap di tracknya teman-teman dan manajemen waktu teman-teman itu bagus kayak gitu. Kalau semisal hari Senin harus ngerjain tugas pengantar hukum internasional, tulis aja. Kemudian harus kerjain tugas fisika, tulis semua. Nanti dari to-do list itu ketahuan skala prioritasnya yang mana nih yang harus dikerjain duluan, kayak gitu. Terus yang kedua, jangan lupa teman-teman untuk set achievable goals dan juga jangan lupa untuk tetapin tujuan yang mau dicapai teman-teman tuh apa sih. Terus tugas setiap minggu teman-teman tuh apa sih. Jangan lupa juga buat bikin skala prioritas. Kenapa sih kita harus set achievable goals? Itu biar kita tahu sebenarnya mana nih tujuan yang bisa tercapai. Dan kenapa di sini teman-teman lagi-lagi harus bikin skala prioritas? Karena kan gini teman-teman, kalau udah kita bikin jadwal atau to-do list dalam 1 minggu, itu kan bakal banyak banget nih. Kalau teman-teman nggak bikin skala prioritasnya, ujung-ujungnya akan ada tugas yang tertinggal. Nah, di sini teman-teman bikin skala prioritas dan tugas 1 minggu. 1 minggu itu tugasnya ada apa aja. Misal sekarang kan zamannya kuliah ya. Kuliah itu kan pasti tiap hari ada tugas sih dari dosen. Itu di list dulu teman-teman. Setelah di list biar teman-teman tahu tugas yang A ini harus dikerjain kapan, tugas yang B ini harus dikerjain kapan. Sesuai skala prioritasnya. Kayak gitu. Jangan sampai teman-teman malah tugasnya dikasih hari Senin nih. Kemudian baru ngerjain lagi Senin depannya. Dan di Senin depan itu ada tugas baru lagi. Nah itu teman-teman, karena teman-teman nggak terbiasa untuk ngelis dan juga disiplin, akhirnya tugas itu numpuk. Jadi yang bikin tugas numpuk itu siapa? Diri kita sendiri teman-teman. Jadi coba dari sekarang buat deh, set dulu goals tujuan kalian yang paling achievable itu apa sih. Kemudian dibuat to-do list-nya dan juga dibuat juga nih skala prioritasnya. Kayak gitu. Nah di sini mungkin teman-teman masih agak bingung ya. BTW sorry banget, mungkin di part ini bakal agak panjang yang pertanyaan ini, karena emang kalau berhubungan dengan belajar dan juga tujuan itu bakal agak panjang sih teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau kepanjangan. Di sini aku mau lanjut tentang goals atau tujuan.
teman-teman jangan lupa untuk, tadi kan aku sempat mention ya, untuk set achievable goals. Mungkin di sini masih banyak yang bingung sebenarnya goals itu apa sih Kak? Gimana nih cara untuk menentukan goals? Teman-teman kalau punya tujuan, yang pertama teman-teman harus tentuin dulu nih tujuan atau motivasi kalian tuh apa sih? Misal sekarang bulan Januari. Di bulan Januari teman-teman punya goals apa nih? Nggak usah mikir dari hal yang besar. Uh, just thinking from the simple things, for the small things. Misal kayak aku Januari itu punya target pengen workout tiap hari 30, tapi per harinya durasi 10 menit aja. Itu kan sama dengan goals ya teman-teman. Itu salah satu tujuan aku di bulan Januari, yaitu pengen 30 hari full melakukan olahraga, tapi durasinya 10 menit aja. Mungkin menurut orang atau olahragawan yang udah jago itu kayak, 10 menit apaan sih lu Put, nggak ada apa-apa banget kalau cuma 10 menit jadi tujuan. Kita harus sadar teman-teman, tujuan setiap orang itu beda. Sekecil apapun tujuannya itu tetap tujuan. Jadi jangan karena ngelihat tujuan-tujuan orang yang besar jadi kamu ngelihat tujuan yang kecil itu dianggap hal yang remeh. Sebenarnya enggak, karena kalau udah ada perubahan berarti kalian pun udah ada progres kayak gitu. Kalau teman-teman udah tahu nih tujuan teman-teman apa, yang kedua catat tujuan teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman tuh ingat. Biar teman-teman ingat sebenarnya apa sih tujuan aku. Teman-teman bisa tempel juga di tembok kamar atau bisa tempel di tempat-tempat yang biasa teman-teman lihat, lewatin. Di cermin itu bisa. Karena kan pasti di sini Dinda sama Nora selalu bercermin kan. Kalau pakai kerudung, pakai hijab pasti bercermin, dandan pasti bercermin kan. Nah, bisa ditempelin di situ juga. Biar selalu ingat nih. Jadi kan malu, aduh, gua punya tujuan ini tapi kok gua mager terus ya, nggak ada actionnya. Aduh, malu sama kaca nih, diingetin kaca gitu kan. Jadi catat dan juga taruh di tempat yang teman-teman itu bisa terus lihat atau sering teman-teman lihat kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau teman-teman udah tahu goals teman-teman itu apa, maka tugas selanjutnya itu fokus teman-teman. Ini hal yang susah ya. Kenapa? Karena yang namanya kita ya sebagai manusia sering nge-compare diri sama orang lain. Giliran udah punya tujuan, itu kan identik pengen punya pengalaman pertukaran pelajar sebelum lulus S1. Nah, di sini Nora udah tahu tujuan Nora tuh pengen tahun depan pengen ikut pertukaran pelajar ke Oxford University misal. Setelah itu ada temen Nora bilang, iya apaan sih lu Nor, lu mah nggak akan bisa ikutan pertukaran pelajar. Nah di situ Nora langsung JR, langsung tuh nggak fokus lagi. Yang tadinya 1 minggu dia tuh udah selalu berprogres belajar, fokus buat capai target dia biar bisa ikut pertukaran pelajar tahun depan. Gara-gara satu omongan orang, Nora tuh langsung nggak bisa fokus lagi. Ini tantangan terbesar teman-teman fokus. Makanya harus punya mindset bahwa semua orang pernah jadi first timer. Jadi jangan dipikir semua orang itu langsung hebat. Semua orang itu pasti mulai dari pengalaman pertamanya dulu. Terus kalau misal ada yang ngeremehin kita, harus kuat-kuat mental. Karena ini mimpi kita, teman-teman. Kalau misal kita diremehin sedikit aja langsung mental, gimana kalau nanti kita dihadapkan sama masalah yang lebih besar, sama dunia yang lebih luas? Kita nggak akan jadi apa-apa. Jadi percaya sama diri sendiri kalau mimpi atau target yang teman-teman punya itu bisa teman-teman capai. Fokus sama diri teman-teman sendiri. Ini emang sulit, tapi dicoba aja. Aku pun sampai sekarang masih belajar, karena yang manusia, apalagi cewek ya, suka overthinking, omongan sepele aja kita pikirin. Cuma lagi-lagi yang namanya belajar, ya udahlah, kita harus belajar terus. Gitu. Terus kalau kita udah fokus, buat planning nih teman-teman. Kalau tadi belajar aja kali ya. Soalnya kalau aku kasih contoh skripsi, takut teman-teman kebawa belum waktunya, kasihan di semester 5. Biasakan menggunakan metode SMART. Teman-teman pernah dengar nggak metode SMART? Dari Nora sama Dinda pernah dengar? Belum pernah, Kak. Belum juga, Kak.
Oke, siap. Nah, di sini metode SMART itu metode yang biasa digunakan untuk mempermudah teman-teman merealisasikan tujuan atau mimpi teman-teman. Ini mempermudah banget nih track planning teman-teman. Yang pertama itu SMART. S-nya itu artinya spesifik. Kenapa spesifik? Spesifik karena di sini kita harus jelas planning tujuan kita tuh apa sih. Kalau Nora tujuannya mau pertukaran pelajar, nah harus jelas juga dan juga detail pertukaran pelajarnya itu mau kemana, terus mau kapan. Itu harus jelas dan juga detail. Jadi nggak bisa kalau Nora tuh cuma bilang aku mau pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar mau kapan, mau di mana. Kenapa harus jelas? Ini menentukan nanti research yang harus Nora lakukan, kemudian tanya-tanya ke mentor atau alumni, persiapannya itu menentukan sekali teman-teman. Jadi biasakan untuk membuat planning dan target itu secara detail dan juga jelas atau spesifik. Kemudian setelah spesifik itu buat juga teman-teman menggunakan M. M-nya itu measurable. Measurable itu terukur. Terukur itu gimana sih? Jadi gini, kebetulan aku punya program yaitu memberikan beasiswa bimbingan skripsi untuk anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, di situ aku terbiasa untuk membuatkan para menti aku atau mahasiswa itu timeline namanya teman-teman. Jadi bab 1 itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Gimana sih caranya, Kak? Jadi dibuatin tuh bab 1 itu poinnya ada apa aja sih? Nah, itu dibuat. Misal hari pertama itu ngerjain pendahuluan. Hari kedua ngerjain identifikasi masalah. Itu kita buatin semuanya. Tapi disesuaikan juga sama kemampuan mentinya. Mampukah 1 minggu atau mau lebih dari 1 minggu. Nah, di sini apa hubungannya sama miserable? Dari sini kita bakal ketahuan nih keterukurannya. Udah dibuatin timeline dengan sedemikian rupa, ada progres nggak untuk persiapannya. Ini pun sama halnya kayak perumpamaan pertukaran pelajar yang nanti mau Nora lakuin. Nora harus bikin juga timeline-nya. Misal sekarang bulan Januari, pendaftaran pertukaran pelajar atau yang dari Kemdikbud, ISMA itu kan pertengahan 3/4 tahun ya, bulan Septemberan gitu ya kalau nggak salah. Aku kurang tahu sih pembukaannya kapan, cuma berangkatnya itu kebanyakan September. Nah, dari sekarang Nora itu harus buat timeline-nya. Dari bulan Januari sampai nanti menuju pendaftaran, di riset dulu. Yang sebelumnya itu bulan apa pendaftarannya, dibuat tuh timeline-nya. Dilihat persyaratannya apa aja, masukin ke timeline. Misal persyaratannya itu kemarin yang aku tahu ada motivation letter sama CV. Nah, di situ mulai dari sekarang Nora udah belajar untuk buat CV profesional. Karena untuk bisa lolos ke pertukaran pelajar, program pertukaran pelajar, apalagi untuk universitas ternama, itu CV-nya kalian harus pakai CV yang profesional. Nggak bisa nih pakai CV yang warna-warni. Itu harus CV yang ATS friendly. Atau kalau teman-teman biasa pakai, itu pakai format yang Harvard style. Kayak gitu. Jadi formatnya emang format profesional. Kayak gitu. Kemudian motivation letter. Itu juga harus disiapin dari sekarang. Kalau teman-teman belum paham gimana cara buat motivation letter, teman-teman mulai dari sekarang untuk meriset. Motlet itu kayak gimana sih buatnya. Kalau ternyata ngeriset sendiri atau belajar sendiri otodidak teman-teman kesulitan, cari mentor teman-teman. Jangan cuma diem nggak bisa, tapi cari mentor. Karena pasti di sekeliling teman-teman atau kakak kelas, kakak tingkat teman-teman itu pasti ada yang bisa. Atau kalaupun emang nggak ada, teman-teman cari deh orang yang teman anggap itu siapa sih. Walaupun nggak kenal, nggak apa-apa, hubungin aja. Lewat LinkedIn pun bisa. Karena sekarang LinkedIn itu terbuka untuk siapapun, bukan cuma untuk pekerja profesional, tapi juga untuk mahasiswa. Kayak gitu. Dari situ, kalau Nora udah buat timeline-nya, di situ bisa kelihatan progresnya. Misal timeline Nora itu di bulan Januari program pelajar yang dibiayain oleh Kemdikbud. Nah, kita lihat nih di bulan Januari, berarti 1 Februari kita lihat Nora udah sejauh sekali.
itu nanti terukur teman-teman. Makanya harus ada metode measurable untuk pembuatan planning. Itu mempermudah teman-teman melihat progresi diri teman-teman gitu. Terus yang ketiga itu A. A-nya itu achievable, dapat tercapai. Jadi teman-teman bisa tahu ini target aku atau mimpi aku bisa tercapai nggak sih? Menurut aku selagi kita bisa dan mau belajar, apapun target teman-teman, sekecil atau sebesar apapun itu pasti bisa kok tercapai. Jadi keep on track on your dream dan juga don't compare yourself with others because everybody has on their unique view dan juga everybody has the own right time and perfect time. Jadi nggak bisa kita samain. Misal sekarang aku udah sekolah nih setelah S1, teman-teman masih S1, nggak bisa disamain karena waktu mulai kitanya beda gitu teman-teman. Terus ada R, R-nya itu relevan, metode relevan. Apa sih relevan tuh Kak? Sesuai. Sesuai itu gini, misal Nora anak HI mau ikut pertukaran pelajar. Nanti saat pertukaran pelajar, cari kampus dan juga jurusannya itu jangan sampai ambil jurusan hukum. Karena itu kan nggak sesuai ya, nggak relevan. Nanti sama aja sia-sia teman-teman. Dan pasti itu aplikasinya nggak akan keterima. Kenapa? Karena ada persyaratan harus sesuai dengan concern studi teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi kesesuaian juga harus selalu diperhatikan. Biar waktu yang teman-teman punya, usaha yang teman-teman buat itu nggak jadi sia-sia. Walaupun nggak ada hal yang sia-sia ya teman-teman dalam belajar, cuma kita harus lebih bijak dan juga efektif aja sih. Kemudian ada yang terakhir itu T. Metode T itu apa sih T-nya? T itu time bound. Time bound itu batas waktu. Kayak tadi, misal di bulan Januari Nora itu udah nge-planning pengen riset untuk program dari Kemdikbud yang pertukaran pelajar. Dikasih batas waktu nih, risetnya tuh sampai Januari tanggal berapa sih? Mau sampai tanggal 30 kah? Atau sampai tanggal 20? Jadi harus ada batas waktunya. Kenapa? Yang namanya manusia, teman-teman, hobinya itu menunda-nunda. Termasuk aku pun kadang masih menunda-nunda kok. Karena itu, karena aku tahu kelemahan aku suka menunda-nunda, makanya aku berusaha untuk selalu membuat to-do list dan juga timeline kayak gitu. Makanya teman-teman kalau misal mulai sekarang pengen memperbaiki habit atau kebiasaan, itu bisa mulai dipraktekin tuh beberapa metode SMART tadi. Kayak gitu. Nah, terus balik lagi tentang time management. Itu yang ketiga, teman-teman itu bisa dengan start your task early. Jadi teman-teman tuh kerjain tugas secepat mungkin. Misal hari ini dikasih kerjain kalau misal possible, teman-teman free, ada free time, malam itu langsung kerjain teman-teman. Jangan ditumpuk atau jangan nunggu sampai last minute. Kenapa? Karena kalau misal kita tunggu sampai deadline atau kita tunggu sampai menit terakhir, itu teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak website buat ngumpulin tugasnya tuh tiba-tiba bisa error. Kemudian tugas-tugas yang lain juga datang. Terus kita nggak ada yang tahu nih kalau tiba-tiba misal teman-teman aktif di organisasi, ternyata ada rapat dadakan. Itu kan sering terjadi ya di kalangan siswa. Jadi sebisa mungkin teman-teman kerjain tugas teman-teman secepat mungkin. Kenapa? Biar nggak numpuk tugas-tugas yang lain dan juga tidak mengganggu aktivitas teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Nah, terus ini yang paling penting sih, kalau teman-teman udah belajar gimana untuk produktif dan juga memanage waktu teman-teman, ini paling penting banget yaitu jangan lupa untuk take a break time. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk dari self-care teman-teman. Yang namanya itu butuh istirahat. Nggak bisa nih kita terus-terusan belajar. Kalau cara aku itu Senin sampai Jumat aku izinin tubuh untuk produktif. Tapi di hari Sabtu aku jadiin waktu untuk benar-benar istirahat, nggak waktu buat yang namanya rapat-rapat Sabtu Minggu atau yang lainnya, itu sebisa mungkin aku hindarin. Kenapa? Karena kalau semisal kita memaksakan diri kita nih teman-teman pengen terus produktif sampai 1 minggu, tubuh kita tuh bisa tumbang teman-teman, otak kita bisa burn out. Terus kita juga jadi kekurangan nutrisi B ya teman-teman, nutrisi bahagia. Jadi jangan sampai teman-teman kayak gitu. Teman-teman harus punya waktu juga buat me time sama orang-orang tersayang teman-teman, kemudian me time sama keluarga, me time sama teman-teman, karena bersosial juga penting kayak gitu. Punya ambisi boleh,
tapi harus nikmatin setiap perjalanannya. Kita nggak bisa memaksakan diri terus, teman-teman, kayak gitu. Dan yang paling terakhir yaitu ini kuncinya dari semua yang aku omongin dari A sampai Z tadi, ini kuncinya yaitu disiplin. Kenapa sih harus disiplin? Karena teman-teman, kita nggak pernah tahu nih kapan kita nggak ada motivasi. Yang namanya kita manusia itu nggak selalu loh punya motivasi untuk selalu berbuat apa ya, untuk selalu aktif, produktif, itu nggak selalu. Misal aku walaupun suka nih belajar, tapi aku nggak selalu tiap hari itu pengen belajar, enggak. Kadang bahkan pengen bener-bener, aduh menghindari nih apa sih belajar, suka kayak gitu kan. Makanya teman-teman harus disiplin. Jadi biar saat teman-teman lagi males, itu nggak, tugas teman-teman tuh nggak numpuk banget, karena aku udah disiplin loh, tugas-tugas sebelumnya udah aku kerjain loh. Gimana kalau teman-teman nggak disiplin? Tugas dari dosen itu mata kuliah hari Senin sampai Jumat semuanya ada tugas, terus teman-teman tuh sebelum-sebelumnya nggak pernah menerapkan kedisiplinan, akhirnya numpuk tuh di hari Jumat harus dikerjain semua, dan akhirnya ada yang nggak kekerjain. Nah, itu harus dihindarin teman-teman. Jadi mulai sekarang coba belajar disiplin, karena kan yang namanya kunci sukses juga disiplin, teman-teman. Dimulai aja dari hal yang terkecil, nggak usah hal yang terbesar, hal terkecil aja teman-teman. Disiplin itu sangat berarti. Misal bangun pagi, itu udah mengubah banget teman-teman. Kalau teman-teman sadar, teman-teman bangun pagi itu banyak banget hal yang bisa teman-teman kerjain kayak gitu. Terus dari aku udah juga, kasihan Nora sama Dinda ngantuk dengerinnya. Aku balikin lagi ke Nora. Thank you. Oke, Kak Putri, terima kasih sekali ilmunya, dan sungguh kita benar-benar bisa melihat banget dari A sampai Z tadi. Ada metode SMART, ada yang paling terakhir mungkin dari semua metode harus yang paling penting yaitu disiplin ya Kak ya. Di mana-mana emang disiplin itu menjadi kunci gitu ya Kak. Oke. Iya, betul sekali Kak Putri. So, selanjutnya nih Kak, ke pertanyaan selanjutnya hampir di penghujung acara kita kali ini. Kira-kira nih, gambaran kehidupan seperti apa sih yang Kak Putri tanamkan setelah lulus kuliah? Yang tentunya hal itu menunjang diri untuk menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Seperti itu Kak. Oke, kalau gambaran diri atau prinsip kali ya yang aku pegang setelah lulus kuliah, aku punya prinsip just enjoy the truth of the moment. Jadi aku cuma pengen nikmatin momen-momen aja, berambisi tapi sambil setiap perjalanannya, punya target tapi sambil enjoy sama perjalanannya. Kenapa? Karena dulu aku pernah di posisi harus dapat nih posisi ini, makanya dalam artian lomba harus menang, terus pokoknya semuanya tuh dikaitkan sama akademik lah. Itu menurut aku capek ya teman-teman, capek banget. Dan kalau misal kita nggak menikmati prosesnya juga, itu sayang banget. Aku punya temen itu dia ambis banget dan emang prestasinya banyak banget, tapi dia kurang waktu sama teman-temannya. Itu sayang banget loh teman-teman. Kalian zaman kuliah, masa kuliah tuh masa-masa yang menurut aku indah banget ya, kayak zaman SMA. Kayak zaman SMA, cuma kalau SMA kan kita masih anak-anak nih. Kalau kuliah kita udah agak dewasa gitu. Apalagi kalau teman-teman yang merantau, itu sayang banget kalau misal nggak dipakai waktunya buat main bareng teman-teman, buat explore kota, tempat kuliah teman-teman, itu pakai untuk menikmati masa-masa muda teman-teman. Karena hidup itu bukan cuma tentang mencapai tujuan atau berambisi, tapi menikmati hidup juga itu hal terpenting. Kita kalau sukses apa sih ininya yang pengen kita capai? Misal kita pengen sukses, biar apa? Biar hidup kita tenang, biar hidup kita bahagia. Tapi ternyata dengan menikmati waktu, menikmati hal sederhana itu udah bikin kita bahagia loh teman-teman. Jadi gimana kita memaknainya aja sebenarnya. Terus setelah lulus kuliah itu aku selalu menanamkan ke diri aku kalau jangan pernah menganggap diri sendiri ini rendah atau nggak bisa apa-apa. Kenapa? Dulu aku sering nge-compare diri aku nih, suka ngerasa insecure. Itu kan penyakit ini ya, penyakit Gen Z kayak kita ya. BTW aku masih Gen Z ya teman-teman, jadi kita masih sama.
quote-nya di milenial, sorry aku masih Gen Z. Kita kan suka banget nih buat nge-compare diri sama orang lain, kemudian ngerasa insecure, ngelihat kayaknya gini-gini aja, orang lain kok udah pada nyampe mana. Tapi setelah lulus aku belajar sih, lebih ke mental health gitu, kesehatan mental dan juga pride of ourselves. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus sadar kalau setiap orang itu pernah jadi first timer dan juga setiap orang punya tracknya masing-masing, tiap orang bakal nyampe di momen bahagianya masing-masing sesuai waktu perfectnya orang masing-masing. Jadi nggak bisa nih nyamain kebahagiaan kita sama kebahagiaan orang lain. Kemudian kita suka menekan diri, ngerasa rendah terus. Nggak bisa, itu mindset loh. Jangan sampai kita nggak punya kebanggaan atas diri sendiri, jangan. Dan juga aku selalu belajar untuk lebih profesional ya. Karena kan setelah lulus kuliah itu aku ke dunia kerja nih. Nah, jadi harus belajar tentang profesionalitas gitu sih. Dan yang paling penting itu lagi-lagi jangan pernah bosan untuk bermimpi dan juga belajar sih. Apalagi kalau kita suka takut bermimpi, sebenarnya apa sih yang membatasi kita tuh teman-teman? Pikiran kita sendiri. Jadi harus jernih-jernih nih punya pikiran, harus selalu percaya kalau diri kita itu bisa. Dan kita pun harus tahu kalau the more we learn, the more we earn. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak loh yang kita dapetin, yang kita bisa lakuin. Jadi jangan sampai bosen gitu sih. Dan di sini mungkin pesan aku ya teman-teman, kalau misal setelah lulus kuliah itu bakal jadi tahap yang kalau dulu skripsian orang bilang, skripsian susah banget. Nggak ada apanya. Yang lebih susah itu ketika struggle setelah kuliah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa nanti mulai semester 7 atau semester 8 itu mulai dipikirin. Sebenarnya setelah lulus itu teman-teman mau apa sih? Apakah mau lanjut S2 atau kamu mau berkarir dulu? Itu harus udah mulai dipikirin. Jangan sampai udah lulus nih semester 8 udah selesai, bingung. Aduh, gue mau S2 apa aja ya? Bingungnya doang nih tanpa bikin planning. Akhirnya 6 bulan nganggur, nggak ngapa-ngapain, cuma diputer-puterin sama kebingungan. Itu banyak banget teman-teman. Dan aku harap semoga teman-teman nggak ngerasain itu dan nggak ngelakuin itu kayak gitu. Jadi pikirin baik-baik setelah lulus itu teman-teman mau apa sih. Dan yang paling penting mulai belajar tentang bikin CV. Kenapa banyak pengangguran di Indonesia? Itu karena kurang memumpuni teman-teman. Jadi yang apply itu banyak nih kerjaan, cuma ternyata aplikasi yang mereka berikan itu kurang sesuai sama yang perusahaan minta kayak gitu. Apalagi untuk CV profesional itu belum semuanya tahu loh. Jadi mulai dari sekarang teman-teman coba belajar, coba baca-baca, coba lihat-lihat gimana sih sebenarnya CV yang profesional itu. Apalagi kan bermanfaat banget baik untuk kerjaan, pendidikan, dan juga yang lainnya. Gitu. Oke, Kak Putri, terima kasih. Kalau tadi kan ada prinsip kehidupan setelah lulus kuliah, dan mungkin ini udah di penghujung acara nih Kak, mungkin ya, yang kali ini kita talk show nasional ini. Ini pertanyaan terakhir dari Nora. Ada nggak sih Kak quotes andalannya Kak Putri banget nih selama Kak Putri berproses mendapatkan kesuksesan hingga kini, dan yang tentunya quotes itu bersangkutan dengan tema kita kali ini yang explore your possibilities with your dream itu. Oke. Kalau quotes kayaknya aku udah keburu sebut tadi ya, cuma mungkin aku akan mention lagi. Aku tuh selalu kayak ngomong ke diri sendiri, terutama kayak udah, lo jangan takut lah buat bermimpi, setinggi mungkin, setinggi apapun itu. Karena kenapa? Karena yang membatasi kita itu ternyata cuma pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita udah ngerasa kebatasin dan yang membatasi itu pikiran kita sendiri, berarti apa yang harus diubah? Mindset kita sendiri. Dan aku selalu memegang juga dan juga belajar. Ini untuk mengimplementasikannya susah juga sih. Cuma aku pun masih belajar untuk please don't compare yourself with other. Everybody has their unique, everybody has their time, dan juga timeline orang itu beda-beda teman-teman. Jadi
sukses kita nggak bisa disamain sama sukses orang lain. Kemudian waktu kita sama waktu dia itu beda. Jadi jangan pernah compare diri sendiri karena we are working gitu. Dari aku itu sih sebenarnya. Oke, Kak Putri, terima kasih sekali. Sangat-sangat amazing banget ya talk show nasional kali ini. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sekali lagi Nora ucapkan kepada Kak Putri. Semoga Kak Putri juga sukses selalu lancar kerjaannya, prosesnya, kemudian segala hal yang Kak Putri jalani saat ini. Seperti itu, mungkin amin, amin, amin. Doain juga nih kita Kak, biar kita juga cepat lulus, cepat lancar juga bisa nyusul Kak Putri ke Oxford gitu kan ya Kak ya. Ya, gitu. Siap. Aku doain terus biar teman-teman lancar. Terus tugas sekarang juga semoga diberikan nilai terbaik karena aku ngeliat teman-teman juga udah berusaha dengan semaksimal teman-teman ya. Jadi semoga dapat hasilnya pun sesuai sama usaha yang teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada ketika misalnya nih teman-teman pengen kepo banget nih sama Kak Putri atau pengen ngomong banyak, ngobrol banyak sama Kak Putri, bisa Kak Putri memberikan alamat media sosialnya ke kita ini? Waduh, sebenarnya teman-teman aku open banget buat discuss dan juga curhat kayak gitu itu aku open banget, apalagi kalau tentang pendidikan dan juga tentang kesehatan mental. Soalnya aku kebetulan suka banget nih dengerin orang bercerita. Kalau teman-teman sesuatu itu bisa banget kontak aku lewat Instagram sama LinkedIn aku. Dua-duanya itu namanya Putri Dwinita username-nya. Jadi bisa teman-teman lihat aja nanti atau reach out aku aja di situ gitu. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih sekali berbagi pengalaman yang sangat-sangat berharga sharing kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga lancar. Dan mungkin cukup sekian dari Nora Kakak. Cukup sekian juga materi yang mungkin Kak Putri sampaikan ya Kak, atau ada tambahan lagi? Dari aku udah sih cukup. Sebenarnya tadi ada satu yang miss, aku tuh belum nyampein tentang gimana sih cara biar stay termotivasi dalam belajar. Cuma mungkin itu bisa nanti aja di lain kesempatan ya teman-teman, karena beberapa aku mention gitu. Oke, terima kasih Kak Putri. Lancar terus ya Kak. Terima kasih juga Nora dan Dinda. Thank you banget udah memoderasi dengan sangat baik. Dinda juga udah memandu acaranya dengan sangat baik. Thank you buat semuanya juga buat kesempatannya. Oke, thank you Kak, and see you soon ya Kak ya. Nggak tahu soon-nya kapan. Bener. Iya, bener banget. Oke, see you Kak. Oke, baik. Tadi banyak sekali materi yang sudah kita dapatkan dari Kak Putri, pemateri spesial kita kali ini di talk show ini. Mungkin dari saya selaku moderator cukup sekian, dan acara saya kembalikan lagi kepada MC kita, Dinda. Silakan. Oke, thank you nih Kak Nora dan Kak Putri udah sharing-sharing banyak ke kita. Jadi buat teman-teman harus stay termotivasi ya. Untuk mengejar mimpi-mimpi kalian, dan musuh terbesar dari mimpi-mimpi kita tuh sebenarnya pemikiran kita sendiri, bener banget gak sih? Oke, teman-teman, tibalah kita di penghujung acara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Putri sebagai narasumber hebat kita pada talk show kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman tim kelompok nih dari Udinus yang luar biasa karena sudah bekerja keras di balik layar. Dan yang terakhir, terima kasih banyak kepada teman-teman dari Kejar Mimpi Semarang yang sudah berkenan untuk berkolaborasi bersama kita dan meluangkan waktunya hari ini. Meskipun weekend, tapi tetap produktif ya teman-teman. Baik, saya Dinda sebagai MC, pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.